kelas kecil tanggal 12 Juli 2020. Hidup dengan tertib dan teratur. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak percaya kalian baik-baik saja di rumah. Nah, minggu ini tema kita adalah hidup dengan tertib dan teratur. Dan passwordnya adalah indahnya jika semua tertib dan teratur. Bersama saya, Kak Cencen dan Kak Angel. Sebelum kita memulai pujian kita, ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kau berkati agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati agar kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk duduk tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Vijen. Shalom adik-adik, bagaimana kabarmu di rumah? Kakak percaya kalian semua baik-baik. Kakak juga di rumah juga baik. Nah, ketika adik-adik di rumah, apa aja yang adik-adik lakukan? Walaupun di rumah, adik-adik juga harus belajar untuk hidup tertib dan teratur ya. Jangan kamu gunakan waktumu dengan sembarangan. Ada waktunya adik-adik harus belajar, ada waktunya harus bermain, ada waktunya juga untuk istirahat. Jangan adik-adik habiskan semua waktu adik untuk bermain. Kita harus mengatur hidup kita dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih indah dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Kamu tahu orkestra? Itu loh, sekelompok banyaknya orang yang bermain musik secara bersamaan dengan alat-alat musik yang berbeda. Semuanya ada yang dipukul, ditiup, dipetik,
tetapi mereka bisa menghasilkan suara yang teratur dan enak didengar. Kalau salah satu saja dari mereka tidak mau teratur, misalnya pemain trompet, dia meniup sembarangan. Bisa adik-adik bayangkan bagaimana bunyi orkestra tersebut. Paduan orkestra itu akan menjadi kacau balau. Bagaimana kita mengatur hidup kita? Hari-hari hidup kita harus atur sesuai dengan aturan dalam rumah tangga. Misalnya papa mama punya aturan, adik-adik harus waktunya mandi, ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau adik-adik tidak mau hidup teratur, adik-adik bisa tidak disukain loh. Mama, papa, kakak, dan juga orang lain tidak mendapatkan berkat dari sikap adik-adik yang tidak mau diatur. Makanya adik-adik, kita harus hidup teratur. Seperti kakak bilang tadi, kalau kita bangun, kita langsung saja main game, bahkan dari pagi sampai sore. Adik-adik melupakan tugas-tugasmu. Nah, hidup seperti ini itu tidak benar. Adik-adik harus hidup teratur. Adik-adik mau bukan? Pasti mau. Adik-adik pernah dengar gak cerita dongeng tentang binatang atau hewan? Di dalam Alkitab ada 2 binatang yang dari sifat, watak atau karakter mereka kita bisa belajar adik-adik. Yang pertama adalah semut. Pernahkah kamu melihat semut yang berjalan beriringan? Semut berjalan bersama-sama dengan teratur. Mereka membentuk suatu barisan yang panjang dan rapi. Kalau adik-adik lihat di tembok, dari bawah tembok sampai ke atas tembok, mereka bisa berbaris dengan rapi. Kok bisa ya? Padahal semut tidak ada komandannya loh adik-adik. Tetapi mereka bisa mengatur dirinya sendiri dengan tertib. Bahkan semut juga bisa mengatur kelangsungan hidupnya. Mereka akan mengumpulkan makanan pada musim panas, sehingga ketika musim dingin mereka sudah punya persediaan makanan. Semut adalah makhluk yang rajin dan juga tertib untuk mengumpulkan makanan untuk masa yang akan datang. Yuk kita baca apa yang dikatakan Alkitab tentang semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hewan yang kedua adalah belalang. Pernahkah adik-adik melihat belalang? Nah, seperti ini nih rupa belalang. Belalang adalah salah satu hewan yang menjadi musuh dari petani loh adik-adik, karena dia adalah hama yang bisa menghabiskan seluruh panen dari para petani. Akibatnya petani merugi karena hasil panennya diserbu oleh kawanan belalang. Nah,
sifat perusak ini jangan ditiru ya adik-adik. Tetapi apa yang kita mau belajar dari belalang? Oh, ternyata belalang itu punya sifat teratur. Mereka hidup bersatu dalam satu kelompok yang besar. Mereka bisa berbaris dengan teratur dan melakukan hal-hal besar bersama-sama. Belalang juga tidak memiliki ratu maupun raja. Namun, mereka mampu untuk hidup teratur loh. Nih, kata Alkitab tentang si belalang. Amsal 30 ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dari cerita tentang semut dan belalang, kita bisa belajar bahwa mereka adalah binatang yang bisa hidup teratur dan tertib. Yuk adik-adik, kita lakukan firman Tuhan untuk hidup teratur. Teratur tidur, teratur waktu makan, teratur waktu bermain, teratur waktu merenungkan firman Tuhan, teratur mengerjakan tugas-tugas yang harus adik-adik kerjakan, supaya adik-adik hidup menjadi teratur, orang tua juga senang dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk hidup tertib dan teratur. Kami percaya kami bisa melakukannya karena itu adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat hafalan kita minggu ini 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yuk, mari kita berdoa. Kakak akan memberkati adik-adik semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.